Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada video kali ini kami akan menyampaikan kabar bahagia yang datang dari Menpan RB untuk para tenaga honorer terkait dengan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K tahun 2024, yaitu keputusan final Menpan RB. Tenaga honorer yang gagal seleksi P3K 2024 tetap diangkat menjadi ASN walaupun nilainya terendah. Untuk mengetahui lebih detailnya silahkan simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi P3K maupun pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K tahun 2024. Sekarang mari kita simak dan cermati penjelasan dari Menpan RB berikut ini supaya nanti tidak gagal paham. Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB telah mengambil keputusan besar terkait tenaga honorer yang gagal dalam seleksi P3K tahun 2024. Keputusan ini memberikan angin segar bagi tenaga honorer di seluruh Indonesia yang selama ini menghadapi ketidakpastian status kepegawaian. Mulai 2025 hanya ada 2 jenis aparatur sipil negara atau ASN di Indonesia, yaitu pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Ini sejalan dengan arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan status kepegawaian honorer lebih jelas dan terlindungi. Menpan RB dalam program 100 hari kerjanya menargetkan penyelesaian penataan tenaga non-ASN di pemerintahan. Keputusan final dari Menpan RB menyatakan bahwa tenaga honorer yang gagal seleksi P3K tetap akan diangkat menjadi ASN, meskipun dengan status paruh waktu atau part-time. Dikutip dari akun YouTube Tule Infosial pada hari Rabu tanggal 27 November 2024. Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menjaga keberlanjutan penghidupan tenaga honorer tanpa diskriminasi. Seleksi P3K tahun 2024 terbagi menjadi 2 tahap, yaitu tahap 1 dilaksanakan dari tanggal 2 sampai 19 Desember 2024 yang diperuntukkan bagi kategori prioritas seperti guru honorer terdaftar tahun 2021, tenaga kesehatan, dan honorer K2. Tahap 2, pendaftaran hingga 31 Desember 2024 terbuka bagi tenaga honorer yang telah bekerja minimal 2 tahun di instansi pemerintah. Proses seleksi bertujuan untuk menyelesaikan
tenaga honorer yang akan diangkat sebagai ASN penuh waktu. Namun, tidak semua peserta berhasil lolos, sehingga pemerintah memberikan alternatif pengangkatan sebagai ASN P3K paruh waktu. Bagi tenaga honorer yang gagal dalam seleksi kompetensi atau tidak masuk dalam peringkatan terbaik atau tidak mendapatkan formasi, pemerintah tetap memberikan kesempatan untuk menjadi ASN P3K paruh waktu. Berikut ini adalah detail pengangkatan tenaga honorer paruh waktu. 1. Pengangkatan atau kriteria pengangkatan. Tenaga honorer yang tidak lulus seleksi P3K tetapi memiliki penilaian kinerja yang baik, direkomendasikan oleh instansi setempat, tempat bekerja, seperti kepala sekolah atau pimpinan unit kerja. 2. Hak dan kewajiban ASN paruh waktu. ASN paruh waktu bekerja hanya 4 jam per hari. Tetap mendapatkan nomor induk pegawai atau NIP serta hak kepegawaian lainnya, meskipun dengan perbedaan gaji dibandingkan ASN penuh waktu. Selanjutnya yang ketiga yaitu peluang meningkatkan status. Peningkatan status. ASN paruh waktu yang menunjukkan kinerja baik dan integritas tinggi dapat dipertimbangkan untuk pengangkatan sebagai ASN penuh waktu di masa mendatang. Keputusan ini disambut positif oleh tenaga honorer yang selama ini khawatir akan status mereka setelah pemerintah pemutusan untuk menghapus sistem tenaga honorer. Dengan pengangkatan sebagai ASN paruh waktu, mereka tidak hanya memiliki kejelasan status, tetapi juga jaminan pekerjaan yang lebih baik daripada diberhentikan tanpa kompensasi. Namun, ada tantangan yang harus dihadapi oleh tenaga honorer paruh waktu, seperti penyesuaian dengan pola kerja baru dan penghasilan yang lebih rendah dibandingkan ASN penuh waktu. Pemerintah diharapkan memberikan pelatihan dan pendampingan agar mereka dapat menjalankan tugas dengan maksimal. Bagi tenaga honorer yang belum mendaftar seleksi P3K 2024, masih ada waktu hingga akhir Desember untuk mengajukan lamaran secara online melalui laman resmi sscasn.bkn.go.id. Selain itu, mereka yang sudah bekerja paruh waktu harus tetap menjaga kinerja dan menunjukkan dedikasi agar memiliki peluang untuk diangkat sebagai ASN penuh waktu. Keputusan Menpan RB untuk mengangkat tenaga honorer yang gagal seleksi P3K 2024 menjadi ASN paruh waktu adalah langkah positif yang patut diapresiasi. Hal ini memberikan kejelasan status bagi tenaga honorer, menjaga keberlanjutan karir mereka, dan mencegah pemutusan hubungan kerja secara sepihak. Dengan adanya kebijakan ini diharapkan tenaga honorer tetap semangat dalam menjalankan tugasnya demi mendukung kualitas layanan publik di Indonesia. Demikian tadi informasi yang dapat kami sampaikan, informasi mengenai
nasib tenaga honorer yang gagal dalam seleksi P3K tahun 2024. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video, kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.